Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Qad qala Allah jalla jalaluhu fi kitabihis syarif: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون إليه أحب إليه min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak jemaah salat subuh, insyaallah semua kita senantiasa sadar dan sabar, penuh dengan kesadaran dan kesabaran dalam hal tentunya yakni berupaya melayakkan diri kita pada asbab hidayah taufik, pada asbab Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada kita, dan keteguhan hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki syarat, dan syarat yang paling utama adalah al-ilmu. Al-ilmu. Kita betul-betul berilmu, mau sadar. Jadi ilmu, asbab ilmu itu ada beberapa. Ada yang kita memang selalu mencari ilmu itu, dan ini yang paling utama. Karena itu perintahnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahd. Kita diperintahkan untuk selalu mencari tahu, menuntut ilmu, mencari ilmu mulai daripada buayan sampai liang lahat, Pak. Dan ilmu yang dimaksud adalah tentunya ilmu yang paling utama, yakni mengenal Allah, mengetahui bagaimana apa yang menjadi perintah, apa hal-hal yang kemudian mulia, apa yang harus diperjuangkan, dibela, ditinggikan di atas segalanya. Maka ini adalah bagian-bagian yang harus diketahui, dan terus dicari tahu. Ada pula levelnya orang, mungkin dia tidak termasuk orang yang memiliki semangat untuk selalu menuntut ilmu. Maka pada level yang kedua ini, dia harus tahu diri. Tahu diri apa, Pak? Tahu diri artinya dia tidak menyia-nyiakan waktu, tidak meluangkan waktu untuk mau mendapatkan nasihat. Setidaknya dia harus punya komitmen hadir dalam majelis ilmu, atau dia punya kawan-kawan yang soleh, yang selalu siap sedia mengajak, menyemangati. Karena perkara-perkara ini tidak mudah. Karena pada kondisi kejadian tertentu Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjahnya. Seseorang kemudian bisa saja tidak akan terlayakkan selamanya pada peluang-peluang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa tidak terlayakkan? Karena dia sudah banyak diberi kesempatan, sudah Allah mengutus orang yang menasihatinya, bahkan alam berbicara kepadanya, pada musibah, bencana, lalu dia tidak juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal-hal ini tentunya harus senantiasa kita pahami. Dan memang di antara asbab terbesar hadir dalam majelis-majelis ilmu. Karena di situ ada perhatian besar,
Kita bisa katakan orang yang selalu meluangkan waktunya hadir dalam majelis ilmu, maka dia berarti yakni menyempatkan dirinya untuk berada pada ruang-ruang VVIP-nya Allah. Nah, itu bisa saya katakan itu, Pak. Jadi ruang-ruang di mana keadaan di situ ruang VVIP. Ya, siapa kita, Pak? Kita kalau mau menunggu-nunggu ataupun kita berada dikasih fasilitas yang VIP, ada lagi VVVIP, ya. Apa itu VIP? Very, ya, ruangan itu memang berarti sudah menandakan orang ini very important person, ya kan? Nah, jadi VIP itu kalau di kepanjangannya ternyata very important person. Nah, jadi kalau V-nya sampai 2, ini very important person. Ya, mungkin udah selevel orang yang punya link sama istana kali. Ya. Nah, walhasil ya, majelis-majelis ilmu sesungguhnya itu tempat yang kemudian keadaan seperti itu. Karena orang yang hadir dalam majelis ilmu, dia akan mendapatkan ketenangan. Dan yang paling yang paling memanjakan lagi, Allah memberikan ampunan kepada orang yang hadir dalam majelis ilmu. Ya. Dengan dipersaksikan oleh para malaikatnya. Ya, sampai malaikat yang komplain pun Allah Subhanahu wa taala, ya, ada malaikat yang komplain, Pak. Kenapa? Karena ternyata dari awal majelis ilmu mulai, ya, sampai akhir majelis ilmu mungkin dia hadir tapi hatinya tidak hadir. Ya, mungkin kalau subuh ini serangannya ngantuk, ya, serangan fajar. Ya. Dari awal sampai akhir dia ngantuk, tapi dia berusaha untuk duduk bersabar. Ya, itu dikomplain sama malaikat, tapi ya Allah, fihi fulan dihaja. Ada fulan itu dia ya dari awal sebenarnya enggak serius-serius amat hadirnya. Tapi dia kayak terjebak gitu ya. Jadi malaikat ada dia memantau begitu. Tapi apa kemudian jawaban Allah kepada malaikat? Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Ya, umat Rasulullah ini kalau dia sudah mau dekat-dekat duduk-duduk saja sama orang-orang yang di situ terbukti melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia tetap dapat bagian daripada kemuliaan yang Allah tetapkan. Ya. Jadi dia tetap kecipratan, Pak. Ya. Nah, kecipratan daripada kemuliaan dalam majelis ilmu itu apa, Pak? Ya. Yakni maghfirah. Ini besar, Pak, maghfirah. Efek orang yang mendapatkan maghfirah, maka hidupnya akan semakin baik. Ya. Maka itu kenapa menjadi keistimewaannya. Seberapa banyak masalah, ya, seberapa banyak dosa yang dia lakukan, kalau dia suka hadir dalam majelis ilmu, maka Allah pasti akan perbaiki hidupnya. Allah akan buka rezekinya. Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Maka juga jangan merasa minder. Kalau kita mungkin mengadakan majelis ilmu, kelihatannya tidak banyak yang hadir, ya, renggang-renggang, ya. Tapi kalau kemudian majelis itu benar-benar memenuhi SOP-nya, ya, maka Allah akan mengutus para malaikatnya. Dan bisa jadi, ya, dan tentunya para malaikat Allah lebih banyak yang hadir, Pak. Karena dalam riwayat itu malaikat Allah itu berkumpul. Kan malaikat Allah itu ada yang kerjanya jadi supporter, Pak. Kenapa kemudian majelis ilmu itu menjadi ruang khusus? Karena Allah sudah ciptakan malaikat yang kerjanya mencari majelis ilmu. Semua udah punya konteks sudah. Di mana ada majelis ilmu? Di sana ada majelis lah. Sudah, mereka pada datang, Pak. Dan itu memenuhi sampai langit Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian malaikat itu bersaksi, ditanya oleh Allah, ngapain itu hambaku di bawah itu? Ya. Dia sedang memuji engkau. Dia sedang meminta surga. Dia sedang memohon dihindarkan dari neraka. Ya. Lalu Allah bilang, bagaimana sekiranya, apakah mereka pernah melihatku? Ya. Belum ya Allah. Bagaimana sekiranya mereka kalau sudah melihat aku? Mereka akan lebih sungguh-sungguh lagi. Tidak hanya sekedarnya yang seperti mereka saksikan itu. Itu keistimewaannya, Pak. Tentunya pertanyaan Allah kepada malaikat itu bukan Allah tidak tahu, tapi itu menjadi persaksian mulia. Kita disaksikan oleh
malaikat. Kalau Allah melibatkan para malaikat, makhluk yang memang tidak pernah bermaksiat, selalu beribadah kepada Allah, maka itu adalah kemuliaan daripada hamba Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, ya, bagaimana mulianya beliau, Allah mengabarkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini di antara keutamaan salawat. Ya, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah para malaikatnya lebih dulu mencontohkan melakukannya baru memerintahkan kepada hambanya, ya, adalah salawat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru Allah memerintahkan kita. Ya, harus tahu diri kita ini. Ya. Nah, ini nanti juga kita membahasnya bagaimana dan seharusnya efek daripada orang yang karena efek orang yang berselawat, nah ini perlu juga dievaluasi. Ya. Karena seseorang, ya ini mungkin dia banyak berselawat kepada Nabi SAW, tapi kemudian dia tidak mencek and recheck efek daripada selawatnya. Padahal efek daripada selawat adalah maghfirah. Kembali lagi pada maghfirah. Kenapa? Karena Nabi menyatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Ya, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Ya. Dan efek selawat inilah yang perlu kita pahami. Ya. Artinya bukan kita merendahkan, bukan kita ingin mempermasalahkan, tapi mengajak, menasihati. Ya. Kalau kemudian ada di antara kaum muslimin yang banyak berselawat kepada Nabi SAW, tapi sepertinya belum memberikan efek, maka perbaiki. Mungkin dia belum memaknai selawatnya itu. Ya. Mungkin dia belum mengetahui fadilah. Nah, ini pentingnya ilmu itu. Karena fadilahnya di sini sangat jelas. Orang yang benar berselawat dan selawatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan memberikan efek ampunan Allah 10 kali lipat. Ya. Dan efek daripada orang yang mendapatkan ampunan Allah, dia akan mendapatkan apa? Kemudahan, hidayah taufik, jaminan hidayah tentunya. Ya. Jadi sunnatullah orang yang mendapatkan ampunan Allah sedangkan dia masih berkeliaran di muka bumi Allah, maka Allah akan perbaiki dia. Jadi ini juga prinsip yang perlu dipegang, Pak. Karena ada pemahaman yang sesat, yang menyeleneh. Seseorang kadang, yakni dia mengaku telah bermimpi ketemu malaikat, atau mungkin dia mengaku ketemu Allah, saya sudah diampuni. Lalu dia malah melepas. Ya, padahal dia masih berkeliaran di muka bumi. Ya. Padahal dia masih berkeliaran di muka bumi. Nah, ini salah persepsi ini, dan jelas ini syaitan, Pak, bukan malaikat yang hadir. Ya, dan itu pernah sudah datang di antara pengalaman para ulama yang didatangi oleh jin ngaku sebagai malaikat, ya. Lalu bilang, nah, cuma dia salah menjebak. Jadi kalau ulama dia paham, oh, masa saya langsung udah nggak apa-apa, nggak usah sholat dan sebagainya. Ya, lepas sudah syariat, ya. Di mana kemudian Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka sudah dijamin, dikabarkan masuk surga, ya. Tapi semakin kencang sampai akhir ayatnya, karena itu sunatullahnya yang seharusnya, yang dicontoh. Ya. Nah, kalau ada orang yang kemudian dia terkena ujian, ketemu malaikat, ngaku ketemu malaikat, ya, lalu dia nurutin, Pak, semua yang bertentangan dengan syariat Allah, sedangkan dia masih hidup berkeliaran di muka bumi, ya berarti memang ini ngajinya belum dalam. Ya, bisa jadi dia tidak mempelajari Islam itu seutuhnya, ya, sehingga dia terjebak. Ya, maka tadi efek orang yang mendapatkan ampunan Allah dari sebab berselawat kepada Nabi SAW, maka efeknya dia akan menjadi baik. Ya, dia menjadi orang yang layak dicintai oleh Allah, dan itu kata para ulama. Ya, orang yang ketika mendapatkan sertifikasi ampunan Allah itu, kalau umurnya masih panjang, maka dia akan dimudahkan dalam melakukan amal soleh sampai menemui ajalnya. Ya, karena itu adalah
hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Marwah, Pak. Ya. Marwahnya Allah. Ya. Bagaimana masa Allah sudah kasih dia ampunan tapi dia masih hidup, masa dia disuruh menjadi contoh yang buruk bagi hamba-hambanya? Maka ini udah keblinger kalau kayak begitu. Ya. Maka marwah dan keadilannya Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan mendapatkan keselamatan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang menjadi asbab datang cintanya Allah, sertifikasi cintanya Allah kepada hamba itu. Nah, maka ini yang coba kita memahaminya, ya, artinya tentunya momentum daripada di bulan Rabiul Awal, ya, kemudian banyak di antara kaum muslimin, ya, di negeri kita terutama, ya, kemudian berupaya mengungkapkan cintanya, ya, yakni mengikuti pendapat yang kemudian Nabi lahir di bulan ini, ya, karena memang para ulama masih berbeda pendapat tentunya tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa berbeda pendapat? Kenapa tidak ada hal yang tetap ada? Itu sesuatu yang cukup penting, mungkin dianggap penting, ya. Berarti di situ ada hal yang kemudian menjadi hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan juga memang kita lihat, ya, karena Nabi belum diangkat menjadi nabi, ya. Maka berita-berita yang terjaga, kabar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa dipertanggungjawabkan secara riwayat dan sebagainya, itulah mulai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul dan umur beliau 40 tahun. Ya. Jadi ketika ada cerita kisah, ya, 40 tahun ke bawah sampai dari mulai lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah itu biasanya riwayat-riwayat yang kemudian belum bisa dipertanggungjawabkan kesohihannya, sehingga itu menjadi perdebatan, tidak ada kesepakatan. Ya. Karena ada yang berpendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahirnya di bulan Ramadan. Kenapa? Ya, karena ada potensi juga di bulan Ramadan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memang membocorkan cuma harinya, ya, tidak bulannya. Ya kan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa beliau berpuasa di hari Senin, apa? Ya, karena itu adalah hari kelahiranku, ya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hari aku menerima wahyu. Ya kan? Dan sedangkan wahyu yang pertama itu, yakni para ulama menyebutkan, yakni di bulan Ramadan, ya, suratul Alaq, ya. Atau juga ya bisa ada pendapat yang lain, apakah maksud di bulan Ramadan itu yakni turunnya Al-Qur'an ke langit dunia, ya, itulah Lailatul Qadar. Tapi dalam Syekh Saifur Rahman Al-Barakfuri itu yang menulis kitab Sirah Nabawiyah, ya, beliau mencoba menganalisis itu, ya, jatuhnya istilahnya nuzul Quran itu, yakni berada pada 10 terakhir, yakni sekitar di antara tanggal 21 atau 23 Ramadan, yang kemudian di situ dicek memang sesuai dengan hari Senin. Ya, nah, walhasil itu semua ada pendapatnya. Tapi yang kita perlu pahami juga, yang disepakati yang jelas 12 Rabiul Awal itu adalah tanggal dan bulan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu kita pahami juga. Ya. Jadi takutnya, yakni tradisi itu pun ternyata ada juga yang menyempal. Jadi ada pihak yang memang berbahagia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, tapi kita juga harus pahami, artinya di sini momentum ijtihad para ulama untuk kemudian mengambil momentum itu, mengajak umat untuk kembali mengingat, mempelajari, mengukur sejauh mana cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita menjadi umatnya, maka ini sesuatu yang memang ada maslahah, ya. Tetapi hendaknya jangan, yakni kemudian apa yang kemudian menjadi ijtihad, ya, para ulama untuk kemudian mengambil momentum itu dirusak dengan tradisi-tradisi yang semakin jauh. Ya, kalau kita lihat video kan macam-macam Pak, orang adakan maulid itu kan, ya, yang semakin jauh, entah apa, sampai ada apa yang kemarin viral itu, ada apa yang kostum malah jadi kayak apa sih kalau orang barat itu, Halloween malah jadinya Pak, ya. Ada yang pakaian pocong, kuntilanak, loh, ya.
Nggak tahu itu panitianya udah berpikir, dia maunya berkreatif gitu supaya orang datang hadir memperingati Maulid Nabi. Cuma di situ biasanya kan ada pengantar setelah mungkin sebelum ceramah atau apa, atau mungkin itu setelah ceramah nggak tahu. Ya, ada hiburannya. Ya, hiburannya itu ada yang ya mungkin maksud dia supaya mengingatkan kematian. Ya, tapi yang ada kayak gitu-gitu kan malah diketawa-tawain, Pak. Yang ngelihat ada kuntilanak, ada pocong gitu ya. Bikin serem-serem gitu. Nah, wali itu bilang ini sudah jauh, ya. Dan bahkan apa namanya? Kalau kita melihat Hasyim Asy'ari, ya, beliau pernah mengkritisi itu sebagian kaum muslimin di negeri kita, ya, kalau kemudian mengadakan Maulid, ya, lalu justru mendatangkan syubhat dan kemaksiatan dan sebagainya, maka lebih baik tidak usah diadakan. Nah, di sini makanya ini pentingnya. Ini yang kita kemudian perlu pahami. Ya. Maka kita kembali kepada tema bahasan kita. Apa tadi temanya? Buktikan ittiba'mu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi generasi Al-Qur'an. Nah, ini memang kesimpulan yang kita bisa nanti bahas dalam dalil bagaimana bukti kita ittiba'. Ya. Ittiba' itu apa sih? Ya, ini menjadi pengikut setia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang benar-benar diakui, ya. Karena masalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis kemudian mengingatkan, mengancam ada kemudian di antara manusia yang hidup di zaman yang hidup sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian dia terancam tidak diakui sebagai umatnya, ya. Kalau memang dia sudah kafir dari sononya, ya wajar nggak diakui sebagai umat Nabi SAW. Tapi ini, ya, pengakuan daripada Nabi SAW ini, celaan daripada Nabi SAW ini adalah umatnya yang dia merasa sebagai umat Nabi, kemudian tidak diakui, terancam menjadi umat Nabi SAW. Ya, karena ada beberapa hal. Ya, ada yang memang malas, ya, cuma ngomong doang, ya, istilahnya cinta, mengaku cintanya apa, Pak? Kalau ngomong doang itu apa? Gombal, ya. Ya, jadi gombal, cuma ngomong cinta. Oh, kalau ditanya kamu siapa Nabi Muhammad SAW ini. Tapi dari awal dia hidup sampai dia meninggal tidak ada bukti dia mengikuti Nabi SAW. Bahkan mohon maaf, ya, bukti hubungannya kepada Allah dia tidak betul-betul jaga. Ya, misalnya sholat 5 waktu saja. Nah, ini sudah terancam ini, Pak. Ya. Nah, ada juga yang beribadah tidak mengikuti Nabi SAW dan bahkan berlebih-lebihan, sok-sok dia kayaknya ingin melahirkan ibadah-ibadah baru. Ini juga diingatkan, terancam juga, Pak. Ya. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, "Mabal aqwamin qalu kadza wa kadza, lakinni usolli wa anam, wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ya, Nabi SAW itu, ya, pernah tersampaikan kepada beliau di antara para sahabatnya itu ada yang ibadahnya ingin melebihi ibadah Nabi SAW. Ya, bukan mereka tidak beradab kepada Nabi SAW, tapi logikanya di antara para sahabat itu dia pikir begini, ya, Nabi itu sudah dijamin surga, ya. Nah, para sahabat melihat Nabi yang udah dijamin surga, ibadahnya kayak begitu sampai bengkak-bengkak kakinya, ya. Mereka melihat Nabi begitu, ya, ibadahnya. Maka logika mereka berpikir begini, kalau Nabi yang seperti itu, Nabi seperti itu sudah wajar, sudah dijamin surga. Nah, bagaimana kemudian kita bisa punya muka lebih supaya bisa mendapatkan potensi lebih surga? Berarti harus melebihi ibadahnya Nabi. Nah, ini ya, ini hati-hati, Pak. Ternyata pemikiran menambah-nambah ibadah itu, ya, itu di antara sahabat sempat terpikirkan begitu, Pak. Kelihatannya pemikiran begitu bagus, ya. Nah, syukur Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi kemudian perbaiki. Tidak begitu beragama itu, ya. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu sudah sangat maksimal. Bahkan dalam hadis itu, ya. Jadi mengikuti Nabi secara keseluruhan itu sudah paling maksimalnya, ya. Maka kalau tidak bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita memilih paling tidak 3 level,
Ya, karena Nabi menyatakan inna ad-dina yusr wa lan yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Agama ini mudah. Ya. Agama ini mudah. Kalau kamu memang mampu mengikuti 10 Nabi, ikutin. Kayak gitu. Ya. Tapi kalau memang belum mampu, minimal mendekati. Mendekati itu apa, Pak? Semua amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, kita lakukan, tapi mungkin porsinya lebih sedikit. Kayak misalnya qiyamul lail. Ya. Nabi itu dipresentasikan tidak kurang daripada minimal 11 rakaat setiap malam. Ya udah, kita melakukan judulnya qiyamul lail, tapi mungkin tidak 11 rakaat. Nah, itu. Nabi juga bilang dekati, ya. Atau kalau memang tidak bisa betul-betul mendekati, ya, jangan melepaskan hal-hal yang lebih utama, yang wajib terutama, ya, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan-amalan yang memang di situ masuk kategori, ya, wajib dan sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah itu yang sangat dianjurkan. Minimal apa? Gak bisa qiyamul lail. Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat witir walaupun dalam keadaan safar. Ya. Jadi ya udah, sholat witir berapa paling sedikit? 1 rakaat. Nah, jadi itu diantaranya. Jadi walan yusaddadina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'in bil ghadwati war rauhati wa syai'in min ad-duljah. Bahkan pada level yang itu kita nggak ada yang nyangkut, Pak. Ya. Maka Nabi menyuruh kita berazam, selalu berazam. Jangan tidak mau tahu. Ya, jangan tidak mau tentang sunnah, peluang-peluang ibadah itu, ya. Tapi selalu kita lepas malamnya, jangan lepas paginya. Lepas paginya amalan-amalan pagi, jangan lepas siangnya. Begitu, Pak. Jadi waktu itu selalu dibagi 3. Ya. Jadi apa-apa itu kenapa dibagi 3? Kenapa juga? Memang tidak ada riwayatnya. Kenapa kemudian ada 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam terakhir? Kenapa? Itu juga diantara metode. Dan ini adalah keumuman daripada pentingnya kita memberikan porsi-porsi itu. Supaya kita jangan lepas, Pak. Ya. Karena Nabi bilang wathulutsu katsir. 1/3 itu sesuatu yang banyak. Ya. Kalau kita tidak dapat 1/3 awal, maka jangan lepaskan 1/3 kedua, dan apalagi jangan sampai lepas 1/3 akhir. Begitu juga pada umur kita, Pak. Ya, umur kita ini, Pak. Maka cara memahami umur ini juga harus kita bagi 3, Pak. Ya, 3. Ada yang kita mungkin masih 1/3 awal, ada yang sudah 1/3 kedua, ada yang sudah 1/3 akhir. Ya. Makanya kalau udah 1/3 akhir itu udah harus gaspol sesungguhnya, Pak. Ya, kan saya sering menyampaikan itu kalau Ramadan. Ya, diagram yang benar dalam ibadah kepada Allah pada bulan Ramadan, dan itulah yang kita terapkan pada seluruh lini kehidupan kita, apalagi pada umur kita, Pak. Ya, 1/3 awal, 1/3 akhir, pertengahan, dan 1/3 akhir. Nah, Ramadan itu kan apa, Pak? Awalnya semangat, ya, diagram yang benar. 10 pertamanya semangat, 10 keduanya tambah semangat, 10 ketiganya gaspol. Gaspol apa gratis pol? Ya. Jadi gaspol, Pak. Ya kan? Nah, kalau 10 pertamanya nggak semangat, jadi gimana sikapnya di 10 kedua? Nggak apa-apa, baru mulai semangat. Ya kan? 1/3 akhirnya tambah semangat. Nggak apa, pokoknya semangat itu harus ada nyelip di antara 1/3 semua kesempatan-kesempatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada tadi, Nabi ngingatin sahabat itu nggak boleh, ya, melampaui kemaksimalan apa yang sudah dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung nyindir, ya, nggak benar, mabal aqwa min qalu kada wa kada. Lakin diusolli wa anam. Kok bisa? Ya, karena ada di antara mereka, pokoknya aku malam itu gak mau tidur, ya, mau sholat terus, gak ada tidurnya. Ya, Nabi bilang, kok bisa kayak gitu, katanya. Sedangkan aku loh ada tidurnya, aku sholat, aku juga ada tidur. Lakinni usolli wa anam. Aku ini sholat, aku ada tidurnya. Nabi sindir, Pak. Ya, yang lebih ngerinya ancaman di akhir lafaz hadis tadi, Pak. Ya, jadi aku ini sholat, aku juga ada tidur. Ini untuk membantah orang yang menambah-nambah ibadah sholat sampai melampaui bahkan daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Yang kedua, wa asumu wa uftir. Apa itu, Pak? Saya ini berpuasa. Saya juga orang yang banyak puasa, ya. Tapi saya juga ada bukanya. Ya, makanya dalam Nabi SAW ketika ada di antara sahabat yang punya kemampuan minta ya puasa sunnah, ya, disuruh puasa 3 hari, aku masih mampu lebih dari itu ya Rasulullah, ya. Puasa Senin Kamis, mampu lagi, ya, puasa Daud, ya. Yang paling maksimal itu puasa sunnah, puasa Nabi Daud. Itu sudah paling maksimal, Pak, untuk puasa sunnah, ya. Karena apa? Puasa Daud ini puasanya sehari berpuasa, sehari berbuka. Dan ini sudah level sunnahnya tepat, ya. Karena nggak boleh kita puasa dalam 1 bulan itu sampai menyerupai puasa Ramadan. Ya, Umar pernah menyatakan la tushbihu bi Ramadan. Ya, tidak boleh kita menyamakan seperti puasa jadi wajib. Makanya orang yang puasa Daud itu nggak boleh diganding dengan puasa sunnah yang lain lagi, Pak. Ya, waktunya dia memang istirahat berbuka, ya dia berbuka. Nggak boleh gabung puasa Daud dengan puasa Senin Kamis. Ya enggak, itu sudah cukup. Ya. Jadi kalau yang udah ngambil puasa Daud, walaupun nanti ketemu hari Senin dia pas berbuka ya buka. Tapi pas ketemu hitungannya dia puasa ya dia puasa. Nah, walhasil Nabi menyindir begitu, ya. Wa asum wa uftir. Karena ada di antara sahabat, aku mau puasa terus pokoknya, ya. Karena tadi dia sempat salah berlogikanya begitu, ya. Logika dia, wah, kalau kita memang biar dapat potensi masuk surga, berarti setidaknya harus melampaui ibadahnya Nabi yang bisa kita andalkan di hadapan Allah. Masuk, Pak, logikanya. Logika Pak Eko masuk, ya. Tapi Nabi SAW membantah itu tidak benar ibadah yang seperti itu, ya. Dan yang ketiga, Nabi juga menyindir karena ada di antara mereka yang bilang, aku pokoknya nggak mau nikah perempuan karena mau fokus ibadah kepada Allah, ya. Maka Nabi menyindir, ya, wa atazawwajun nisa, ya. Kok bisa aku menikahi para wanita, bukan satu wanita. Ya, maka bagaimana ini? Ya, bahkan Rasulullah SAW melarang, Rasulullah SAW at-tabattul. Nabi melarang kita untuk hidup membujang, Pak. Ya, hidup membujang itu dilarang oleh Nabi SAW. Taib. Nah, di lafaz akhirnya Nabi bilang apa? Faman raghiba an sunnati. Ini yang ngeri, Pak. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, ya. Barang siapa yang ibadahnya tadi tidak mengikuti SOP yang telah dicontoh oleh Nabi SAW, SOP yang maksimalnya itu, Pak, ya. Nah, kalau mau pilihan minimal di bawahnya ataupun level lagi yang rendah tadi yang sudah kita sedikit bahas, ya, itu tinggal pilihannya. Tapi tidak boleh melebihi daripada apa yang dituntut Nabi SAW, ya. Maka barang siapa yang melebihkannya atau bahkan menguranginya maksudnya meninggalkan sepenuhnya, bahkan tidak menganggap atau bahkan melecehkan sunnah Nabi SAW, waliyadzubillah terutama, maka itu terancam dianggap sebagai orang yang membenci sunnahku, ya. Terancam dianggap menjadi orang yang membenci sunnah Nabi SAW, ya. Kemudian falaisa minni, maka dia akan mendapatkan ancaman tidak dianggap sebagai umatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka ini peringatannya, Pak. Nah, maka kita coba maka kemudian orang yang betul-betul cinta itu bagaimana sih? Ya, karena cinta itu yang paling utama adalah apa? Ungkapan cinta itu yang paling utama adalah pengakuan dari yang dicinta. Kan begitu, Pak? Ya, karena semua orang bisa aja ngaku cinta, saya cinta. Saya cinta. Nah, Bapak cinta dengan istri Bapak? Saya cinta dengan istri Bapak. Istri saya, tanya gitu kan? Kok saya cinta dengan istri Bapak? Ya, cinta dengan istri saya. Ya, apa buktinya? Nah, tanya kepada ibunya. Nah, ibu merasa cintanya Bapak ini kepada ibu? Ya. Nggak tahu ya, kayaknya nggak selama hidup nih, cuma gitu-gitu aja. Nah, ini perlu introspeksi nih, Pak. Yang kita nggak punya bukti cinta kepada dia. Nah, jadi kalau kita mengaku cinta kepada seseorang, maka orang itu harus pengakuan dari orang itu. Kalau orang itu belum mengaku dia
ya saya merasakan cintamu, berarti kita masih harus banyak melakukan pengorbanan, pembuktian. Ya begitulah dulu zamannya mungkin bapak sebagian yang mengalami ya untuk sebelum berkeluarga ya. Nah, itu kan pengorbanannya besar, Pak. Ya, pengorbanannya. Ya, tapi sudah dapat udah dilupakan. Nah, walhasil Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah memerintahkan ya, betapa pentingnya bukti cinta itu, Pak. Membuktikan cinta. Ya, tentunya cinta yang paling utama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penggandengan bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala betul-betul kemudian memuliakan nabinya dengan barometernya hambanya itu betul-betul mengikuti sepenuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah ittiba. Jadi kaitan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaitan kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan secara paripurna membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Aduh, ini Masya Allah, Pak. Ya, jadi Allah memerintahkan kepada Nabi, ya, kalau qul itu artinya katakanlah olehmu ya Muhammad. Ya. Berarti ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan ya, orang-orang yang ngaku cinta kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, caranya bagaimana? Ya. Maka kasih tahu mereka, ya, bukti cinta kepadaku kata Allah adalah dengan mengikuti dirimu. Gitu ya. Dengan mengikuti apa yang kamu lakukan daripada bukti cinta kepadaku, yakni daripada ibadah. Jadi semua ibadah, bahkan Nabi SAW itu kenapa? Itu ibadahnya Nabi. Ini juga yang perlu kita tangkap. Nabi itu ibadah sudah sangat maksimal itu pun masih kadang ditahan-tahan. Ya, ditahan-tahan kenapa, Pak? Karena Nabi SAW takut itu menjadi wajib. Kan ada dalam konteks riwayat begitu, laula asyqa ala ummati, laula an asyqa ala ummati la ammaratun bisiwak ya fi kulli shalah. Ya. Inda kulli shalah. Ya. Kalau aku tidak takut memberatkan umatku, niscaya aku akan ya mewajibkan siwak sebelum sholat. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi sorotan daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi panutan. Ya. Kenapa kemudian Nabi SAW dalam riwayat yakni kemudian Nabi itu ya salat qiyamul lail di bulan Ramadan itu kan hanya beberapa hari saja yang berjamaah bersama para sahabat. Ya. Tapi kan kemudian kita kaum muslimin sekarang hampir tiap Ramadan malah tiap malam itu semuanya berjamaah melaksanakannya. Ya itu karena ada potensi takutnya diwajibkan. Karena ada orang mungkin ya dia bulan Ramadan mungkin dia bisa melakukan tapi tidak berjamaah. Ya, maka itu menjadi pilihan keutamaan. Nah itu Nabi SAW itu jadi udah ngasih contoh itu secara maksimal, udah nahan-nahan supaya jangan sampai umatnya itu nanti keberatan. Takutnya Allah wajibkan. Ya. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi, fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang yang betul-betul ittiba kepadamu itulah maka aku menerima cintanya. Nah ini yang penting nih Pak. Ya, tuhibbunallah itu apa maknanya? Mereka mengaku cinta kepada Allah. Ya, yuhibbukumullah, Allah cinta kepada mereka. Nah ini yang penting Pak. Jawaban cinta itu. Ya, nah, kata para ulama begitu. Jadi pengakuan cinta kepada seseorang yang paling utama adalah bagaimana seseorang itu memang mengaku cinta kepada kita. Ya. Makanya konteks daripada pengakuan cinta itu kita harus bersifat kesatria, Pak. Bahkan hubungan kita kepada kaum muslimin di antara kita. Ya. Dalam hadis Nabi bilang apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, ini dalamnya ini Pak, pengaturan etika, adab akhlak ya individu kita Pak ya, bagaimana kita mengukur bagaimana keimanan kita itu ternyata masih dianggap bermasalah Pak ya. Jadi kalau ketemu hadis ada kata la yu'minu ahadukum ya, tidak beriman di antara kalian, maksudnya apa? Tidak beriman di sini Pak, padahal orang ini sholat
ya, puasa, zakat, pergi haji, umroh bolak-balik, ya. Ya kan? Apa ini maksudnya hadis ini? Hadis ini mengancam, artinya walaupun orang itu zahirnya dia banyak melakukan ketaatan kepada Allah, tapi kalau dia belum memiliki sifat ini berarti imannya masih belum sempurna. Ya. Atau imannya masih bermasalah dalam konteks muamalah. Ya. Iman yang bermasalah, Pak. Kualitas iman yang bermasalah dalam konteks muamalah ini berat, Pak. Karena kenapa? Karena di antara dosa yang Allah tidak bisa langsung ampuni itu apa? Adalah perkara yang berhubungan dengan manusia. Kita nggak bisa, Pak, cuma ya Allah aku bertobat, tadi habis mukul si fulan. Ya. Ya Allah aku bertobat, tadi habis mencuri harta si fulan, habis mengambil hak orang lain. Nggak bisa, Pak, tobatnya nggak bisa diterima. Ya, harus kita menyelesaikan perkara itu. Makanya ada pengadilan, ada apa namanya istilahnya, ada hukum-hukum. Kalau sini bilang hukum positif apa gitu-gitu ya. Nah, itu harus ditegakkan. Ya. Ada jinayat dan sebagainya. Nah, karena Nabi bilang tadi, tidak beriman di antara kalian, tidak sempurna keimanan seseorang sehingga dia terbukti mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bayangkan, Pak, Nabi ngasih resep, Pak. Jadi bukti kita mencintai, kalau kita ingin mencintai orang lain, maka perlakukan orang lain itu seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ya, kalau kita tidak mau disakiti, ya kita nggak senang disakiti orang lain, maka kita jangan menyakiti orang lain. Ya, kalau kita senang makan makanan yang sehat, nah untuk mengungkapkan cinta kita kepada orang lain, maka kita bagi dia makanan yang sehat. Ya, kita bantu dia. Kalau senang kita dibantu orang lain, maka kita harus punya niat untuk bantu orang lain. Ya begitu terus. Itu kan simpel sekali, Pak. Ya, tapi masya Allah formulanya itu, Pak. Ya, maka itu kan disebut Nabi itu min jawami'il kalimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ucapannya singkat padat, tapi kalau dijabarkan itu, Pak, benar-benar menjadi cahaya, ya, menjadi solusi. Bagaimana rendahnya akhlak attitude manusia sekarang itu, ya. Ya, coba ambil hadis Nabi tentang muamalah. Kita ini berat sebenarnya, Pak. Ya. Karena semua hubungan muamalah itu semua kena, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Ini lagi-lagi tendensinya ukuran keimanan seorang. Barang siapa yang benar, ya, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka efeknya apa? Falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu, falyakul khairan awil yasmu. Ya, maka dia akan apa? Memuliakan tetangganya. Ya, karena tetangga itu, ya, keluarga yang paling dekat, Pak. Ya. Jadi tetangga itu adalah keluarga terdekat kita. Apalagi kalau tetangga itu, ya, terikat oleh nasab, oleh iman. Sedangkan tetangga, makanya status dia sebagai tetangga saja itu dianggap orang dekat kita dalam konteks hadis tadi itu. Kita harus memuliakan dia walaupun dia bukan orang mukmin, ya. Nah, apalagi kalau dia orang mukmin, apalagi dia saudara sekandung kita. Sekarang malah lain-lain. Ya, tetangga saudara kandung malah nggak teguran. Ya, ini sebenarnya dia bermasalah ini. Sedangkan yang tidak seiman, tidak sekandung saja dalam konteks hadis itu secara umum kita harus memuliakan dia. Ini kan dari segi orang yang tadi, ya, ini kan sama-sama harus saling memuliakan, ya, yang sebagai tetangga, yang ini juga. Makanya kembali kepada tadi, kalau kamu benar beriman, ya, maka dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Nah, jadi itu kembali tadi. Jadi pengakuan cinta itu yang paling utama adalah mendapatkan diakui cintanya oleh orang yang mengaku cinta. Ya, makanya saya ambil temanya tadi, Pak. Ittiba. Inilah bukti cinta yang benar. Nah, loh, ini benar jamnya ini kan? Perasaan baru mau mulai. Pengantarnya terlalu panjang. Nah, walhasil, di mana ini generasi Qur'annya? Saya persingkat. Ya. Di mana generasi Qur'annya? Ini yang kemudian kita bisa mengambil riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi SAW. Ya. Beliau, ya, Ummul Mukminin ketika ditanya di antara para sahabat, datang kepada beliau
setelah Nabi SAW wafat. Ya. Jadi maksudnya sahabat ini pingin datang berkunjung dan pengen langsung dengar dari Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Ya. Tapi ternyata jawaban Aisyah itu singkat padat saja, Pak. Ya. Ente seolah-olah gitu. Ente kalau memang mau ngikutin Nabi, ya ikutin Quran. Itu aja jawabannya. Itu masyhur. Ya. Ketika ditanya Aisyah bagaimana akhlak Nabi SAW, kana khuluquhul Quran. Ya. Lapas dalam riwayat disebutin begini. Ya. Jadi yang bertanya itu Hisham bin Amir. Ya. Sa'ad bin Hisham, ya. Sa'ad bin Hisham bin Amir. Jadi anaknya daripada Hisham bin Amir, seorang sahabat yang gugur di perang Uhud. Yang kemudian Aisyah dia mengenal bapaknya ini. Ya, karena ditanya Hisham siapa? Ya, kemudian sahabat yang lain kasih tahu Hisham yang gugur di perang Uhud. Langsung Aisyah mendoakan ayahnya ini. Jadi fakultu ya ummul mukminin ambiini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat alasta taqra'ul Quran? Ya, Aisyah langsung ngomong gitu, Pak. Ya. Jadi Sa'ad bin Hisham ini bertanya kepada Aisyah tentang akhlak perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kayak gimana sih gitu ya. Ya. Maka kemudian Aisyah menjawab, alasta taqra'ul Quran? Emangnya kamu enggak baca Quran kah? Itu kalau pakai bahasa orang Balikpapan, ya, emangnya enggak baca Quran kah? Gitu ya. Kamu kan udah baca Quran kan? Ya. Maka qultu bala. Dia jawab, iyalah, saya sudah membaca, memahami Quran. Ya. Maka beliau menegaskan, fa inna khuluqar nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kana al-Quran. Ya, qala fahamamtu an aquma wala as'al ahada. Nah, sehingga dengan jawaban daripada Aisyah tadi, maka Sa'ad bin Hisham tadi, Pak, udah. Sejak saat itu udah aku enggak mau nanya lagi. Ya, udah pokoknya aku kuasai Al-Quran. Ya, intinya dari kesimpulan ini, Pak, berarti untuk membuktikan kita ittiba kepada Nabi SAW adalah kita menjadi generasi Al-Quran. Nah, ini yang perlu kita evaluasi besar. Ya. Nah, bagaimana untuk menjadi generasi Quran itu? Maka kita harus menerapkan 5, Pak, minimal. Ya, 5. Ya, saya sebutkan secara ringkas saja. Ya. Jadi untuk membuktikan, karena generasi Al-Quran ini generasi yang akan memperbaiki zaman, Pak. Efeknya besar. Bahkan bagaimana kemudian umat itu sangat mendambakan pemimpin yang adil, pemimpin yang betul-betul ditunggu, yang dijanjikan. Ya, maka syarat daripada Allah masyarakat ataupun umat itu harus menjadi generasi Quran dulu. Ya, terbukti ada generasi Quran, maka pemimpin itu akan lahir daripada generasi mereka. Tapi kalau kapan penduduk satu negeri tidak memutus mata rantai kejahiliannya kepada Quran, maka semakin tertunda, Pak. Ya. Karena Allah berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Ya, ini Quran surah As-Sajdah ayat 24. Ya, dan kami telah menjadikan apa? Para pemimpin di antara mereka. Ya, para pemimpin yang apa? Yahduna bi amrina. Pemimpin yang kalian akan saksikan ada yang dimunculkan oleh Allah di tengah-tengah masyarakat itu apa? Yang betul-betul membimbing kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bi amrina, pada semua perintah kami. Tapi ada syaratnya, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya, syaratnya mereka terbukti sabar. Sabar itu berarti orang-orang yang memang sudah melakukan ketaatan kepada Allah, ya, secara paripurna. Ya, maksudnya dia kan sabar itu sabar pada ketaatan, sabar pada kemaksiatan, sabar pada musibah. Nah, jadi mindsetnya udah biasa aja, ya. Ada ini, ya, mereka tahu, ya. Tapi yang perlu digarisbawahi syarat yang keduanya itu apa? Itu proses untuk kepada syarat yang kedua. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka adalah orang-orang yang yakin kepada ayat-ayat kami. Ya, maka jawaban orang yang bisa untuk yakin kepada ayat kami ini, Pak, adalah generasi Al-Quran. Ya. Nah, maka bukti generasi Quran itu apa? 5 kurikulumnya. Semua bisa ini menjadi oleh-oleh, dan kalau bisa itu dijadikan deklarasi, Pak. Ya, dan ini diterapkan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, ya, disuruh dibikin, diproklamirkan, ya, kepada anak dan istri kita. Ya, pertama apa?
membaca Al-Quran. Ya, tradisi membaca Quran ini harus ada pada diri dan anak istri kita. Karena untuk membangun satu negeri itu dimulai daripada keluarga-keluarga kaum muslimin. Tidak bisa, Pak. Ya, kapan keluarga kaum muslimin ini tidak memulai program ini, gak akan muncul ini, Pak, generasi. Ya, maka tradisi membaca Quran ini harus dipastikan ada pada hari-hari, bulan-bulan, jangan cuma bulan Ramadan. Ya, setiap waktu di sepanjang tahun, sepanjang hayat, rumah mereka menjadi rumah yang memang di situ penghuninya orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua apa? Apa cukup membaca Quran? Ya, di antara kewajiban kepada Quran kita adalah menghafalnya. Ya. Nah, tapi tetap artinya di sini semua ikut andil, Pak. Jangan kemudian kita dorong anak kita, cucu kita untuk hafal Quran, tapi kita nggak pernah berazam menghafal Quran. Hafal Quran itu kan nggak mesti langsung 30 juz. Ya. Bagaimana komitmen tradisi menghafal itu juga harus ada pada diri kita, anak dan istri kita. Ya. Ya kalau kita nyuruh anak kita, cucu kita menghafal Quran, sedangkan kita bertahun-tahun hafalannya nggak tambah. Ya, walau satu ayat atau juz amma nggak tuntas-tuntas, Pak. Nah, minimal itu, Pak, 37 surah di juz 30 itu udah jadi program minimal kita, Pak. Karena targetnya kan ayatnya pendek-pendek tuh. Ya, masa nggak bisa kita baca? Bahkan ada metode sekarang itu metode 40 kali baca, Pak. Itu udah dicoba. Tapi kalau pada Quran itu baru mau nyoba udah ngantuk. Nah, itulah tantangannya itu. Ya. Kenapa metode 40 kali baca itu, Pak? Karena memang sudah membuktikan sesuatu yang diulang-ulang pada otak kita 40 kali, Pak, maka otak kita itu dia akan pindah ke otak kanan. Karena pikiran itu, Pak, memori kalau sudah sampai ke otak kanan, maka itu baru benar menjadi ilmu. Tapi kalau masih di otak kiri, ya, itu cuma sekarang ingat. Kayak Bapak ini, mungkin di sini tadi, wah kayaknya saya udah inget nih apa yang sampai Ustaz. Ya, tapi belum sampai otak kanan tuh, masih otak kiri. Ya, nanti pulang ke rumahnya ataupun 3 hari lagi ditanya, apa kemarin dibilang Ustaz itu? Ya, perasaan saya kayaknya paham kemarin gitu. Nah itu, Pak. Nah, ilmu itu memang harus diulang terus gitu. Ya, maka itu penting menghafal. Tradisi menghafal ini bergeser setelah apa? Setelah banyaknya media tulisan. Ya, di antara para ulama menyebutkan bil fahmi wat talaqqi kana yutlabu wa ba'dahu dimnal hadits yuktabu. Pada awalnya dulu sebelum ada mushaf Al-Qur'an, ya, ditulis, dicetak, percetakan buku lah gitu ya. Nah, kaum muslimin dulu itu untuk mengkaji menghafal Quran, dia harus datang kepada guru. Ya kan? Karena minim orang yang punya mushaf. Nah, sekarang ketika sudah mudah, sekarang bukan lagi, di handphone juga ada, ya. Nah, saking mudahnya ini membuat kita malah lalai. Jadi kita malas menghafal. Nah, itu yang menjadi pergeseran tradisi itu. Nah, ini mau singkat tapi juga. Oke, membaca, menghafal. Apalagi, Pak? 5, mentadabburi. Ya, ini juga harus. Tadabbur apa? Tadabbur dengan hati, nggak boleh dengan akal. Ya, kalau cuma dengan akal maka tidak akan mengantarkan pada pengamalan terhadap Quran. Ya, tadabbur dengan hati itu apa? Dia baca Quran kayak tadi, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat di sini apa? Ayat di sini tentang perintah berselawat. Oke, maka tanya hati kita. Kita sudah termasuk orang yang suka berselawat? Nah, selawatnya bagaimana? Ya, makna selawat dan sebagainya. Anak istri kita bagaimana? Itu tanya. Ya. Nah, kalau belum maka lakukan. Pahami, ya, cari cara dan sebagainya. Lakukan inisiatif, ya. Atau bagaimana setiap ditulis di rumah ya selawat. Jadi ketika lihat ada kaligrafi dibaca selawat. Ya. Nah, biasa di mobil-mobil ya. Di mobil-mobil malah banyak. Nah, walhasil itu, ya, itu tadabbur. Lalu itu akan mengantarkan pada amal dan dakwah. Ya, mendakwakan Quran, mengajarkan Quran. Karena Nabi bilang apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Baik-baik kalian adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Nah, kontribusi dalam hal mengajar mendakwakan Quran itu ada 3, Pak. Ada yang memang Allah pilih dia bisa menjadi pengajar Quran, ya. Ada lagi yang memang kalau tidak bisa mengajari Quran, paling tidak memfasilitasi para semua ini. Fasilitas untuk kurikulum Quran yang 4 tadi itu, Pak, bisa terfasilitasi. Mungkin dia menjadi penyokong dana, sponsor,
untuk mencetak Quran ataupun untuk membiayai para guru-guru ngaji, ya, dan sebagainya supaya semakin banyak guru-guru atau dia mendatangkan guru dan sebagainya, maka ini juga ikut andil dalam hal dakwah membumikan Al-Quran. Maka 5 hal ini harus diterapkan, Pak. Harus semua punya andil, punya kontribusi. Maka lambat laun Allah akan melayakkan umat ini betul-betul lahir generasi Al-Quran. Dan asbab daripada generasi Quran yang memenuhi kurikulum 5 tadi itu, Pak, ya, maka itu yang akan mengembalikan izzah dan Allah akan memunculkan, memberikan solusi kepada umat daripada permasalahan-permasalahan saat ini. Wallahu taala alam, ya. Jadi ini yang maksud kemudian daripada buktikan cintamu dengan ittiba, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yakni dengan menjadi generasi Quran, menerapkan daripada 5 kurikulum. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa yaqdil hajat. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidna ilayka ghayra maftin rabbil alamin. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Allahumma faqihna fid din. Ya arhamar rahimin, ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إلى آخر ما كفرت المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.